dalam rangka memperingati Paskah, kami guru-guru sekolah minggu akan mengadakan beberapa lomba. Di antaranya kelas 1 sampai kelas 3 yaitu mewarnai dan menggambar telur Paskah. Dan yang kedua untuk kelas 4 dan 5 yaitu menghias telur Paskah. Dan yang terakhir untuk para remaja yaitu membuat kartu ucapan Paskah. Adik-adik semuanya, jangan lupa untuk mengikuti lomba tersebut ya. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi kakak dan abang guru sekolah minggu yang lain. Terima kasih, dadah! Shalom adik-adik. Shalom Kak. Wah, suaranya kurang bersemangat nih. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, sebelumnya Kak Karina akan mau tanya nih kepada adik-adik. Masih pada ingat nggak sama kakak-kakaknya? Masih dong Kak. Oke, coba kakak tes ya. Kira-kira nama kakak siapa ya? Ayo. Siapa ya, Kak? Tebak, siapa ya nama kakak? Oh, siapa ya? Siapa Kak? Depannya kayaknya Dede, Kak. Aku lupa. Yo. Dede? Bukan. Apa ya? Apa ya? Tilo? Bukan. Kakak Meli bukan ya? Bukan kakak. Sedih deh gak ingat nama aku. Oke, nama kakak Di. Oke. Kalau abang yang di gitar ini, siapa namanya adik-adik? Abang Adri? Ya. Oke. Di kanan kakak ada yang berbaju merah adik-adik. Di belakang kakak siapa yang namanya ya? Kakak Mary. Benar sekali adik-adik. Nah, di sebelah kiri kakak ada yang berbaju warna pink nih adik-adik. Kira-kira namanya siapa ya? Kakak Yosi. Kakak Yosi. Oke. Di kanan kakak juga ada nih yang berbaju warna merah. Kira-kira siapa ya namanya adik-adik? Belum kenal kayaknya kakak. Oke adik-adik, ada kabar sukacita nih. Kita kedatangan kakak guru sekolah minggu baru. Pada mau kenalan gak adik-adik? Mau dong Kak. Oke, kita persilakan kakak kita kenalan ya adik-adik ya. Oke Kak, nama kakak siapa ya? Halo adik-adik semuanya. Perkenalkan ya, nama kakak Kak Bethesda Boru Simamora. Siapa namanya adik-adik? Bethesda. Bethesda kakak. Oke, Bethesda. Siapa nih adik? Siapa nama kakak tadi? Kak Bethesda. Kakak tinggalnya di mana? Di Geraha Permata kakak. Di mana adik-adik? Di Geraha Permata. Wah, jauh sekali adik-adik ya dari daerah Cikaraya. Enggak, cuma 5 menit. Oh, hanya 5 menit ya adik-adik. Jadi kalau misalnya adik-adik ketemu kakak kita ini, jangan lupa disapa ya adik-adik. Oke, kita ucapkan apa kepada kakak kita? Selamat datang Kak Bethesda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semuanya. Kakak sekolah minggu sama adik-adik di rumah. Salam kenal ya. Halo semuanya. Oke Kak. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah. Semua dengan sikap berdoa. Kita angkat pujian Bapak Kau Baik. Semua dengan sungguh-sungguh ya guys ya. Bapa
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Bapa kami yang Maha Pengasih, Allah sumber kebahagiaan kami, pada masa-masa ini kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami, agar kami sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang telah diderita anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan, yang harus kami tinggalkan, dan tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kuatkan kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hukum Taurat kita pada hari Minggu ini yaitu hukum Taurat yang kelima. Inang akan bacakan, setelah Inang membacakannya diikuti ya secara bersama-sama. Hukum Taurat yang kelima. Hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikian hukum Taurat. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum Tauratnya. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Oke adik-adik, kita kembali bangkit berdiri. Kita angkat pujian hati-hati gunakan tangan. Semangat ya adik-adik yang ada di rumah ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tangan. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Oke adik-adik, semua dengan sikap berdoa. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita,
dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan untuk hari Minggu ini sebagai epistel yang tertulis di Matius pasal yang ke-7. Matius 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Matius pasal 7 ayat 1 sampai ayat 5. Sudah dibuka semuanya Alkitabnya? Oke ya, kita sama-sama membaca Matius 7 ayat 1 sampai 5. Kita baca secara bergantian. Di ayat 5 kita sama-sama membaca hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Sama-sama kita membaca. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Oke adik-adik, kita kembali bangkit berdiri dengan semangat ya adik-adik. Tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes, yes, yes. Oke adik-adik, kita angkat pujian pekerja Kristus dengan semangat ya adik-adik. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, disalibkan, mati dan dikuburkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. yang turun dalam kerajaan maut, Pada hari yang ketiga, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang
naik ke surga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pengampunan dosa, kebangkitan daging, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Oke adik-adik, siap mendengarkan firman Tuhan? Siap, Kak. Oke, adik-adik siapkan Alkitabnya ya di rumah ya. Oke, kita akan ujian buka Alkitab. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berdua, 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 berdua. Oke, adik-adik, saudara sikap berdoa. Nah, untuk adik-adik Ina, kita akan mendengar firman Tuhan ya. Jadi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari Minggu yang cerah yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh sukacita Tuhan di hari ini. Kami begitu bersemangat karena kami yang kembali bersama dengan kakak sekolah minggu melaksanakan Tuhan ibadah minggu kami di rumah kami masing-masing. Tuhan, sebelum kami mendengar firman-Mu, berkati hati pikiran kami sehingga firman-Mu berakar bahkan berbuah tengah-tengah kehidupan kami. Dalam putra-Mu yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini di Minggu tanggal 14 Maret tertulis dalam kitab Matius pasal 26 ayat 57 sampai 68. Matius pasal 26 ayat 57 sampai dengan 68 kita baca secara bergantian. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar, dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah 2 orang. Yang mengatakan, orang ini berkata, aku akan merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah kau Mesias anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Sama ayat 67. Lalu mereka meludahi mukanya dan
ninjunya, orang-orang lain memukul dia. Sama-sama kita membaca. Dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul kau? Demikian firman Tuhan. Adik-adik Inang yang terkasih, ya, tak lama lagi ya kita akan masuk ke dalam Paskah. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam Paskah, ada yang mau dikatakan melalui firman Tuhan. Sebelum kita memahami firman Tuhan, ada yang mau Inang tanya. Siapa di sini yang sayang kepada temannya? Angkat tangannya. Pasti ada. Saya Inang, saya sayang kali sama teman saya Inang. Tetapi ternyata sayang dan benci itu Betty. Tahu Betty? Tahu nggak Betty? Bukan nama orang. Betty maksudnya beda tipis. Jadi kalau ada sayang, sebelahnya ada benci. Nah, sekarang siapa yang benci dengan temannya? Angkat tangannya. Tadi Inang tanya siapa yang sayang? Saya Inang, saya sayang sama teman. Sekarang Inang kembali bertanya, siapa yang benci sama? Jika ada, apa yang membuat engkau membenci temanmu? Oh iya, mungkin alasannya dia nggak mengerti aku Inang, dia nggak mau balas chat WA aku Inang, dia nggak mau balas Facebookku Inang, aku nggak di-add Inang, pokoknya semua yang dia lakukan membuat aku kesal. Nah, ternyata banyak tanpa kita sadari, lebih banyak kita membenci orang daripada kita menyayangi orang. Karena apa? Kita sering berpikir bahwa ketika teman kita itu tak sesuai dengan yang kita mau, kita katakan gak pas untuk disayangi. Ketika orang lain tak menjadi apa yang kita mau, kita juga berkata bahwa dia tak layak untuk ditemani. Padahal sebenarnya hanya gara-gara hal sedikit saja kita berkata langsung mengejudge bahwa aku membenci dia, aku tak suka sama dia, aku malas berteman sama dia. Jadi ketika adik-adik Inang yang di rumah berkata aku tak mau berteman, engkau sudah membenci sesamamu. Ketika engkau berkata aku tak mau peduli sama dia, engkau juga sudah membenci sesamamu. Apalagi kalau engkau berkata aku tak mau kenal dia lagi. Nanti kalau sudah selesai koronces kita gereja, aku nggak mau duduk di samping dia, aku nggak mau bersama dengan dia, untuk menyapa dia pun aku nggak mau. Ternyata engkau juga sudah membenci dia. Nah, itu juga lu adik-adik Inang yang terkasih yang terjadi kepada Yesus. Firman Tuhan hari ini, Yesus juga dibenci oleh banyak orang, tapi bukan karena kesalahannya. Kok bisa ya orang benci tanpa punya kesalahan? Kalau kita benci orang kan karena dia punya kesalahan. Tapi Yesus tidak. Dia tak punya kesalahan, tapi dia harus dibenci. Karena Yesus melakukan banyak mukjizat, memberi makan 5.000 orang, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang dari kematian. Bahkan Yesus berkata, dia akan membangun bait Allah dalam 3 hari setelah dia merubuhkan bait Allah itu. Logika dulu, misalnya gereja inilah dulu hancur lebur, bisa gak kita bangun dalam 3 hari? Mau lembur pun kita 24 jam belum tentu ini langsung siap 3 hari. Tapi Yesus berkata, aku bisa membangun bait Allah yang rubuh, yang runtuh, yang hancur hanya dengan 3 hari. Itulah yang tak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi dia. Hanya karena perkataan itu banyak orang yang membenci dia. Ternyata kebenaran sering tidak diterima oleh banyak orang. Kebenaran banyak tidak disukai oleh orang. Sekarang buat adik-adik Inang, kamu suka akan kebenaran? Kalau kau berkata, iya Inang, puji Tuhan kau benar-benar hidup dalam Tuhan. Tapi kalau kau tak menyukai kebenaran, berarti kau tidak hidup dalam Tuhan. Jadi firman Tuhan hari ini berkata, orang-orang terhormat saat itu tidak menyukai Kristus, tidak menyukai Yesus. Sekarang jika Inang tanya, adik-adik Inang sayang gak sama Yesus? Sayang. Contoh kau sayang sama Yesus apa? Iya, menyayangi orang tua. Ada gak yang sayang sama kakak guru sekolah minggunya? Ada.
Didoakan nggak kakak guru sekolah minggunya? Enggak. Lah, katanya sayang sama kakak sekolah minggu tapi nggak didoain. Ya doain lah, mudah-mudahan dapat jodoh, yang belum dapat jodoh mudah-mudahan bisa urus ya dan lain sebagainya. Itu banyak doa-doa itu. Mudah-mudahan kakak guru sekolah minggu yang banyak jerawatnya, nanti kalau sudah jumpa setelah corona selesai nggak ada lagi jerawatnya glowing. Kalau kata anak zaman sekarang, kakak GSM glowing mukanya itu karena doaku, kan suka cita ya. Nah ternyata banyak hal sebenarnya yang membuat kita harus bersyukur. Jadi buat adik-adik ingat, Yesus diadili bukan karena kesalahannya, tetapi karena siapa? Karena Inang, karena kamu, karena kita semua. Sekarang Paskah, yuk kita berikan hati kita berikan diri kita berikan pemikiran kita untuk kembali merenung apa yang Tuhan mau dariku. Kecil itu benar. Engkau belum mengerti apa-apa ya benar. Tapi ingat, engkau sudah mengerti bahwa Yesus benar-benar mengasihimu. Oleh karena itu, ketika kau punya pergumulan, khusus yang pra remaja, ketika kau punya pergumulan dalam hidupmu, jangan katakan Tuhan tak sayang padamu. Buat yang kecil, ketika kau bilang, mama nggak mengerti nang yang aku mau, nggak dikasih jajan, nggak dikasih makan dan lain sebagainya, mamaku nggak ngerti. Bukan, katakan kepada Tuhan, Tuhan berikan rezeki pada mamaku sehingga dia bisa memenuhi segala kebutuhanku. Jadi ketika engkau punya masalah, jangan langsung mengamuk, jangan langsung putus asa, jangan langsung marah-marah. Ingat, Tuhanmu pernah menerima lebih berat dari yang kau terima pada saat ini. Yang kedua, tetap bersikap baik walaupun banyak orang yang melukai hatimu. Tetap tersenyum walaupun banyak orang yang menyakitimu. Tetap katakan, aku mengasihi Tuhan sebab Tuhan mengasihi aku. Oke? Nah sekarang ingat, hari Minggu ini kita punya semangat baru bahwa Tuhan mengasihi aku. Sekarang tugasku, sekarang kerjaanku hanya untuk benar-benar melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu di hari Minggu ini. Kami telah mendengarnya. Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi sukacita, semangat baru bagi kami anak-anak-Mu. Tuhan, di dalam penantian menuju Paskah, banyak kerinduan kami Tuhan. Khusus Tuhan, 2 tahun ini kami tidak bisa merayakan kembali Paskah di gereja-Mu. Namun itu bukan membuat kami berputus asa, bukan membuat kami semakin jauh daripada-Mu. Namun kami percaya suatu hari semua akan kembali seperti semula. Tuhan, berkati kami anak-anak-Mu, berkati juga guru sekolah minggu Tuhan. Biarlah hati-Mu Tuhan, hati kami senantiasa bersatu, sehingga apapun yang kami lakukan senantiasa menjadi sukacita bagi nama-Mu. Dalam putra-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Disiapkan ya persembahannya. Kita angkat pujian persembahan kami. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan,
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oke adik-adik sekolah minggu, demikian ibadah kita hari ini. Jangan lupa ya untuk nonton ibadah minggu depan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Selamat